kembali dalam video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai materi PPKN pada bab 3, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan dalam submateri proses penyusunan perundang-undangan. Mari kita bahas bersama-sama. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan, dengan subpokok bahasan adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran proses penyusunan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, siswa memberikan contoh sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pada poin kali ini, proses penyusunan perundang-undangan itu ada 7 poin. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata cara perubahan undang-undang ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. 1. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Perlu juga dipahami bahwa perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal yang bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuannya adalah perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Secara skema dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, usulan perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga jumlah anggota MPR, lalu diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Terus, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR dan putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota DPR seluruh anggota MPR. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Poin yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, nanti akan disingkat MPRS, dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang masih berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. Pasal 2 Ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan adalah sebagai berikut. 1. Ketetapan MPR RI
nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme atau Marxisme Leninisme. 2. Ketetapan MPR RI nomor 16 MPR 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Terus yang ketiga, ketetapan MPR RI nomor 5 MPR 1999 tentang penentuan pendapat di Timur Timur. Poin yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. Pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Kedua, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang ketiga, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD sebagai berikut. DPD mengajukan usulan undang-undang kepada DPR secara tertulis. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Terus DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Dan yang terakhir, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Perpu diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 22 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dan masa persidangan berikutnya. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Poin yang keempat, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah sebagai berikut. Pertama, tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah atau PP disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai bidang tugasnya. Tahap penyusunan rancangan PP dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian. 3. Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden. Ini termasuk dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 1945. Kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Poin yang kelima, peraturan Presiden. Peraturan Presiden atau Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Proses penyusunan Perpres ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut. 1. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non kementerian oleh pengusul. 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perpres dikoordinasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Yang ketiga, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Poin yang keenam, peraturan daerah provinsi. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut.
Rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 1. DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. 2. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. 1. Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Dan yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Oke, kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu poin 7, peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah atau perda kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Proses penyusunan perda kabupaten kota sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Rancangan perda kabupaten kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten kota atau bupati atau wali kota. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten kota, proses penyusunannya sebagai berikut. 1. DPRD kabupaten kota mengajukan rancangan perda bupati atau wali kota secara tertulis. DPRD kabupaten kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda ke kabupaten kota. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati wali kota menjadi perda kabupaten kota. Apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 1. Bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten kota secara tertulis. DPRD kabupaten kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten kota. Dan yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten kota. Nah, demikianlah video kali ini, semoga dapat bermanfaat dan saya mohon maaf mungkin dalam penjelasannya ada kalimat-kalimat yang kurang jelas atau dalam pembacaan teks kurang jelas dan kecepatan. Saya mohon maaf karena video ini hanya untuk memberikan penjelasan kepada siswa-siswi sekalian agar mudah dipelajari. Sekian. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi siswa-siswi sekalian dan selalu belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya.